pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran saya, yaitu TDPLK atau Teknik Dasar Pengerjaan Laboratorium Kimia. Kalau minggu kemarin, kalian hanya saya berikan KIKD-nya itu apa saja, atau hal-hal yang dipelajari itu apa saja. Sekarang kita akan langsung masuk ke bab pertama tentang menerapkan pemilihan alat berdasarkan ketelitian pengukuran yang dipersyaratkan. Jadi nanti di pelajaran ini diharapkan kalian mampu atau bisa memilih alat sesuai dengan pengukuran yang sedang kalian lakukan. Kita langsung lanjut. Next. Jadi hal-hal yang kalian pelajari di bab pertama, yang pertama adalah teknik dan prinsip pemilihan alat berdasarkan ketelitian pengukuran yang dipersyaratkan. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis alat ukur. Yang ketiga adalah jenis pengukuran berdasarkan ketelitian yang dipersyaratkan. Keempat adalah jenis alat ukur volume, karena nanti di kimia analis ataupun di APL kita akan sering sekali untuk mengukur volume-volume. Lalu yang keempat ada alat ukur massa. Maaf, yang kelima adalah alat ukur massa. Kita lanjut ke pengukuran. Saya kira kalian sudah belajar tentang pengukuran waktu SMP. Jadi pengukuran yang kalian lakukan ataupun yang kalian sudah pelajari di SMP itu biasanya kalian pakai penggaris, jangka sorong, lalu mikrometer sekrup, dan lain-lain. Nah, berarti kalian sudah sedikit familiar tentang apa itu pengukuran. Jadi pengukuran itu adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai standar satuan. Standar satuan yang dimaksud ini apa? Adalah standar internasional atau SI atau satuan internasional. Dan satuan sendiri pengertiannya adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Dia sebagai nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Tugas pertama kalian adalah apa itu pengukuran langsung dan apa itu pengukuran tidak langsung. Silakan dicari tahu. Ini sebagai tugas nomor 1. Oke, nanti jika ada yang tidak paham, saya akan buka diskusi, entah di WA group ataupun nanti kita diskusi di Google Classroom. Bisa lanjut ya. Nah, nanti ketika kalian mengukur suatu panjang, suatu volume, itu kan pasti menghasilkan suatu angka. Nah, angka hasil pengukuran itu dia disebut dengan angka penting atau angka tidak eksak. Apa itu angka penting? Kita pelajari di next slide. Nah, angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Aturan penulisan angka penting adalah, kita bahas yang ke-1. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jika saya punya contoh di sini, 12,55. Berarti angka ini punya berapa angka penting? Dia punya 4 angka penting. Oke? Ini masih gampang. Kita lanjut ke yang aturan nomor 2. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti 0 yang di sini dan 0 yang di sini itu termasuk angka penting atau tidak? Dia termasuk angka penting karena dia terletak di antara angka bukan 0. Berarti untuk angka 405,04 dia punya berapa angka penting? Punya 5 angka penting. Oke, bisa dilanjut sekarang nomor 3. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal atau tanda koma bukan termasuk angka penting kecuali diberi tanda khusus. Angka 0 di sini ada 3 angka 0 dan di sini
yang terletak di sebelah kanannya. Berarti angka 0 yang di sini, dia terletak di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal. Ini bukan tanda desimal ya, ini tanda titik. Bukan termasuk angka penting. Berarti untuk angka 502.000 dia punya berapa angka penting? Dia punya 3 angka penting. Paham ya di sini ya? Lalu untuk yang peraturan nomor 4 bisa dilihat di sini angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 tidak termasuk angka penting. Angka 0 yang di sebelah kanan tanda desimal, ini tanda desimal, kanannya mana? Ini kan? Berarti ini adalah angka 0 di sebelah kanan tanda desimal. Dan di sebelah kirinya angka bukan 0, ini kan bukan 0 kan? Di sebelah kirinya di sini, itu dia tidak termasuk angka penting. Berarti 02 ini dia tidak termasuk angka penting. Berarti untuk angka 0,0034 itu dia punya berapa angka penting? Punya 3 angka penting. Paham ya? Lalu yang kita bahas lagi nomor 5. Semua angka di sebelah kanan tanda desimal mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka di sebelah kanannya tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0, dia kan mengikuti angka bukan 0 ini kan, adalah angka penting. Berarti untuk 12,00 dia mempunyai 4 angka penting. Oke? Paham ya? Dari sini, nanti jika ada yang tidak paham, akan kita bahas lagi di diskusi WA maupun Google Classroom. Saya bisa lanjutkan? Sekarang kita membahas tentang notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu cara penulisan hasil pengukuran dalam bentuk 10 berpangkat. Jadi seumpama 1 kali 10 pangkat berapa, 2 kali 10 pangkat berapa, itu yang akan kita bahas. Nah, untuk bilangan yang lebih dari 10, pindahkan tanda desimalnya ke sebelah kiri sampai hanya ada 1 angka di sebelah kiri tanda koma. Dan angka itu tidak boleh angka 0. Kemudian hitung berapa kali tanda koma digeser dan pangkatnya akan menjadi pangkat positif. Seumpama pangkat positif ini adalah 10 pangkat 5, 10 pangkat 2, itu adalah pangkat positif. Untuk aturan kedua adalah untuk bilangan yang kurang dari 1, pindahkan desimalnya ke kanan sampai hanya ada 1 angka di sebelah kiri tanda koma dan angka itu tidak boleh angka 0. Dan pangkatnya akan menjadi pangkat negatif. Oke, sekarang kita bahas contoh yang peraturan pertama tadi. Seumpama di sini saya punya angka 405.00. Ini titik ya. Oke. Tadi aturan yang pertama, jika dia lebih dari angka 10, maka tanda desimalnya dipindahkan ke sebelah kiri sampai hanya ada 1 angka di depan tanda koma. Berarti, sebentar, saya ganti warnanya. Berarti, untuk angka 405.00 ini, angka desimalnya mulai dari mana? Mulai dari angka terakhir, mulai dari sini. Berarti angka komanya saya geser ke gini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti angka komanya ada di belakang angka 4 sesuai ketentuan tadi. Berarti tinggal berapa? 4,05. Apakah nolnya ini perlu ditulis? Tidak usah ditulis. Berarti angkanya adalah 4,05 ini koma kali berapa? Karena dia dipindahkan ke kiri, maka pangkatnya positif. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia kali 10 pangkat 5. Paham ya?
Saya kasih contoh lagi. Seumpama di sini saya punya angka berapa ya? Oh, ini aja. 1210,5. Saya punya angka 1210,5. Berarti seperti tadi bahwa jika angkanya lebih dari 10 maka dia harus digeser ke sebelah kiri tanda desimalnya. Berarti tanda desimalnya mulai dari mana? Ya mulai tanda desimalnya di sini. Mulai 1, 2, 3. Berarti 1,21. Kosongnya apakah diikutkan? Diikutkan karena dia terletak di antara angka bukan 0. Berarti 1,2105 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3 kali 10 pangkat 3. Paham ya? Untuk yang B sekarang saya kasih contoh. Jika angkanya tadi itu kurang dari, untuk bilangan yang kurang dari 1, pindahkan desimalnya ke kanan sampai hanya ada satu angka di sebelah kiri tanda koma. Oke, seumpama saya punya contoh di sini 0,01215. Seumpama kayak gini. Berarti tanda desimalnya dia harus digeser ke sebelah kanan sampai hanya terdiri sampai hanya nanti ada satu angka di depan tanda koma. Berarti ini digeser ke kiri. 1, 2. Sudah selesai. Kenapa kok hanya sampai sini? Tadi peraturannya hanya sampai satu angka di sebelah kiri tanda koma dan angka itu tidak boleh angka 0. Berarti hanya 2 pergeseran. Berarti nulisnya gimana? Ya 1,215 kali 10 pangkat berapa? 1, 2. Karena dia dipindah ke sebelah kiri, sebelah kanan maksud saya. Berarti ini adalah 10 pangkat minus 2. Minus 2. Oke, saya kasih contoh lagi. Seumpama 0,000318. Berarti dia digeser ke sebelah kanan. Oke, digesernya mulai sini. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah 3,18 dikali 10 pangkat minus 4. Dari sini ada yang nggak paham? Nanti yang nggak paham kita bahas lagi ya. Kita diskusikan lagi di WA ataupun di Google Classroom. Oke, bisa dilanjut? Kalau bisa dilanjut, ini adalah tugas nomor 2. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Untuk yang nomor 1, itu kalian tinggal mencari berapa angka pentingnya. Kalau nomor 2, silakan dibuat notasi ilmiahnya, seperti yang sudah diajarkan tadi. Oke? Oke, sekarang kita membahas tentang ketelitian dan ketepatan. Apa sih itu ketelitian? Apa sih itu ketepatan? Karena nanti dalam mengukur kalian harus teliti dan harus tepat nilainya. Jadi, di sini adalah ketepatan adalah perbedaan antara nilai benar pada pengukuran dan nilai terukur yang ditunjukkan oleh instrumen. Jadi, terkadang nanti ketika kalian praktikum itu ada 2 angka yang seharusnya dan angka yang ditunjukkan oleh instrumen, dan itu biasanya ada bedanya biasanya. Sedangkan ketelitian di sini dia adalah kesesuaian nilai yang diamati secara berulang-ulang pada kondisi yang sama. Biasanya pada praktikum itu dilakukan lebih dari 1 kali pengulangan. Seumpama sampel A itu diteliti sebanyak 3 kali. Nah, biasanya nanti ketika hasilnya sama berarti ketelitiannya bagus. Tapi kalau nanti hasilnya sedikit berbeda, nanti ketelitiannya berapa. Nah, itu cara untuk menentukan ketelitian. Caranya adalah dengan menghitung simpangan rata-rata. Seumpama saya punya contoh di sini. Berikut adalah data pengamatan larutan potasium permanganat dalam mili ekuivalen per mililiter. Hitunglah simpangan rata-ratanya. Saya punya tabel. Nah, untuk menghitung simpangan rata-rata, untuk mengisi ini, itu caranya adalah mengurangi atau rata-rata ini dikurangi dengan data pengukurannya. Atau dengan kata lain,
menghitung selisih antara tiap data, selisih antara data ini dengan rata-ratanya. Berarti saya tulis di sini, simpangan rata-rata rumusnya adalah mean dikurangi dengan data pengukuran. Ini adalah rumusnya. Ketika saya punya data ini, tadi kan baru punya data 4 ini ya, maksudnya ini 4. Punya data 4 ini, kita jumlah dulu, dijumlah seperti biasa, setelah itu dibagi jumlah data 0,4057 dibagi jumlah datanya di sini berapa? Ada 4. Berarti rata-ratanya nanti kalau dihitung itu adalah 0,1014. Nah, untuk menghitung simpangan data pertama berarti 0,104 dikurangi dengan 0,1010. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,0004. Oke. Untuk perhitungan yang kedua berarti 0,104 dikurangi 0,1020. Hasilnya berapa? 0,00. Oh, ini 1014 ya, 1014. Berarti ini 0,0006. Kok bisa, Bu? Kok 0,1014 dikurangi 0,1020 kok hasilnya 0,006? Kan seharusnya minus kok 0,006. Nah, yang diambil itu nilai positifnya. Jadi, negatif dan positif tidak berpengaruh untuk data ini. Oke? Kita lanjut data ketiga, berarti 0,1014 dikurangi 0,1012. Berarti hasilnya 0,0002. Untuk data yang keempat berarti 0,1014 dikurangi 0,1015. Berarti hasilnya 0,0001. Selanjutnya ini semua ditambah, dijumlah. Hasilnya kalau kalian jumlah adalah 0,00013. Nanti koreksi Bu Rizka ya kalau seumpama Bu Rizka salah. Kalau ini dijumlah itu hasilnya 0,0013. Rata-ratanya bagaimana ya? Rata-ratanya 0,0013 dibagi 4. Hasilnya nanti adalah 0,0003. Ini adalah hasilnya. Oke, karena kita sudah dapatkan simpangan rata-ratanya, kita sekarang membahas tentang ketelitiannya. Ketelitiannya itu biasanya diartikan dengan namanya adalah relative average deviation atau biasanya nanti disingkat dengan RAD. Lah rumusnya RAD itu adalah data simpangan rata-rata diper dengan meannya atau rata-ratanya dikali dengan 100%. Berarti simpangan rata-ratanya di sini berapa? 0,0003 per 0,1014 dikali dengan 100%. Nanti coba dihitung. Kalau hitungannya Bu Rizka nanti hasilnya 0,0029%. Nah, ini hasil ketelitiannya. Oke. Paham ya sampai sini? Memang nanti kata-katanya cukup rumit.
sebenarnya, tapi data ini kita akan sering gunakan ketika nanti praktikum tingkat lanjut seperti praktikum di kelas 2, di kelas 3. Itu biasanya nanti kita membahas tentang kesalahan, ketelitian, dan lain-lain. Oke, sekarang kita membahas tentang ketepatan dan kesalahan. Jadi ketepatan itu dipengaruhi oleh kesalahan, di mana rumusnya adalah nilai hasil percobaan dikurangi dengan nilai benar. Sedangkan kesalahan relatif itu ditentukan dengan membagi kesalahan dengan nilai benar. Di sini saya punya contoh, bisa dilihat di situ. Berarti yang diketahui adalah nilai benar, di mana nilai benarnya adalah 0,1024 mil ekivalen per mili, sedangkan nilai hasil percobaannya adalah 0,1014. Maaf, salah tulis. Jadi yang benar adalah 0,1014. Nah, 0,1014 itu dapat dari mana, Bu? Dapat dari tadi, soal yang pertama tadi. Sekarang kita yang ditanya itu adalah kesalahan dan kesalahan relatif. Oke, kita jawab dulu yang kesalahan. Tadi kesalahan rumusnya adalah nilai hasil percobaan dikurangi dengan nilai benar. Oke, berarti 0,1014 dikurangi dengan 0,1024. Hasilnya adalah minus 0,0010. Sedangkan untuk kesalahan relatif rumusnya adalah kesalahan, hasil perhitungan kesalahan dibagi dengan nilai benar, berarti minus 0,0010 dibagi dengan 0,1024 dikali 100%. Hasilnya adalah negatif 0,98%. Berarti kesalahannya sangat sedikit ya, karena hasilnya minus 0,98%. Oke, di sini Bu Rizka sudah punya soal. Nanti di soal ini silakan dikerjakan seperti contoh soal yang tadi untuk menghitung ketelitian. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.